الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan juga rahmatnya kepada kita semuanya, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Minhajul Muslim, karya dari Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada pembahasan kita kali ini kita masih membahas bab yang berkaitan tentang masalah siam atau puasa. Dan insyaallah pada materi hari ini kita akan masuk ke materi yang kelima, yaitu keutamaan berbuat kebaikan dalam bulan Ramadan. Sebelum ikhwah kita masuk ke materi yang baru, ya, kemarin ana kasihkan kepada antum PR tentang makna hadis yang menjelaskan bahwasannya jikalau datang bulan Ramadan maka setan-setan itu akan dibelenggu, kemudian pintu surga akan dibuka seluas-luasnya dan pintu neraka akan ditutup semuanya. Kemudian ikhwah, pertanyaannya adalah bagaimana orang ketika di bulan Ramadan dia masih melakukan kemaksiatan, padahal setan itu dibelenggu ketika datang bulan Ramadan. Kira-kira ikhwah, di antara antum siapa yang sudah mendapatkan jawabannya ikhwah? Karena hamba tersebut sebelum masuk bulan Ramadan dia terbiasa untuk bermaksiat. Nah, kemudian meskipun setan dibelenggu, tapi maksudnya itu pemimpin setannya belum dibelenggu. Masukannya. Oh gitu. Nah, apakah ada yang lainnya kira-kira ikhwah? Setan itu ada dari jin dan manusia. Sifatnya setan sama dengan manusia. Kenapa manusia tidak ditaati waktu Ramadan? Karena sifat setan yang sudah melekat pada diri. Oh gitu, masya Allah. Kemudian ada lagi ikhwah kira-kira? Nah, nggak ada ya. Maka dikatakan ikhwah oleh para ulama. Jadi para ulama menjelaskan ketika mereka menjelaskan atau menasyarah hadis yang mulia ini. Dan di antara ulama yang menjelaskan itu adalah ada beberapa para ulama. Di antaranya itu adalah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kemudian Al-Imam Baji, termasuk di antara ulama kibar mazhab Malikiyah. Dan juga ikhwah di antara Al-Imam Asy-Syaikh Shalih Utsaimin rahimahullah. Jadi para ulama menjelaskan
bahwasannya yang namanya kemaksiatan itu bisa muncul karena ada beberapa faktor, ya. Yang pertama ikhwah, itu adalah faktor internal atau yang berasal dalam diri manusia. Dan ini boleh jadi dikarenakan ikhwah karena jiwa atau nafsu yang buruk, ya, jiwa atau nafsu yang buruk. Sehingga ikhwah, jikalau hati atau jiwa manusia itu buruk, maka jiwa ini akan senantiasa menyuruh manusia untuk berbuat kemaksiatan, ya. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat ke-53, ya. Surat Yusuf ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Ya, jadi manusia ikhwah memiliki nafsu dan nafsunya cenderung menyuruh untuk berbuat kejahatan. Ini faktor internal seseorang berbuat kemaksiatan karena jiwanya, nafsunya menyuruh untuk berbuat kemaksiatan. Kemudian faktor eksternal bahwasanya seorang manusia berbuat kemaksiatan itu karena bisikan ataupun gangguan dari setan. Ya, bisikan ataupun gangguan dari setan. Jadi setan enggak ridho ketika melihat manusia melakukan ketaatan kepada Allah, sehingga setan memberikan bisikan dan menyuruh manusia supaya mereka berbuat kemaksiatan. Ya, ini dua faktor kenapa manusia berbuat kemaksiatan. Kemudian bagaimana para ulama menafsiri hadis yang menunjukkan bahwasannya ketika datang bulan Ramadan maka setan-setan itu akan dibelenggu. Maka di sini ada beberapa tafsiran. Yang pertama tafsiran secara hakiki. Ya, secara hakiki. Maknanya adalah ketika datang bulan Ramadan, maka hakikatnya benar-benar setan itu dibelenggu. Ya, setan dibelenggu. Sehingga jikalau ada manusia yang melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatan ini berasal dari mana nafsu, ya, jiwa yang buruk. Ini jikalau maknanya itu adalah hakiki. Kemudian makna kiasan itu maknanya adalah setan tidak leluasa mengganggu manusia. Kenapa Dikarenakan ketika datang bulan Ramadan, Allah memberikan limpahan pahala bagi orang yang mau melakukan ketaatan di dalamnya. Sehingga ketika manusia dia mendapatkan bulan Ramadan, jiwanya akan termotivasi untuk berbuat kebajikan, maka ini bisa membuat setan tidak leluasa untuk mengganggu manusia. Ini makna kiasan. Dan juga ada makna yang lainnya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, bahwasanya setan yang dibelenggu itu adalah setan-setan yang dia itu punya semacam pimpinannya, ya, pimpinannya. Adapun setan yang dia itu tingkatannya lebih rendah, maka dia tidak dibelenggu ketika datang bulan Ramadan. Ini berdasarkan ada suatu hadis, cuma hadisnya kurang kuat. Ini diantara
tafsiran kenapa manusia ketika datang bulan Ramadan mereka masih suka bermaksiat kepada Allah. Kira-kira ikhwah bisa dipahami atau tidak ikhwah? Bisa ya? Bisa. Kalau bisa diulangi lagi ikhwah? Kira-kira? Bisa, silakan dikulangi. Jadi pada dasarnya manusia itu berbuat maksiatan disebabkan oleh dua faktor. Berbuat kebaikan dalam bulan Ramadan. Silakan ikhwah dibaca bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Materi kelima, keutamaan perbuatan baik pada bulan Ramadan. Karena keutamaan bulan Ramadan, setiap kebaikan bermacam-macam perbuatan baik pun diutamakan. Di antara perbuatan-perbuatan baik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sedekah. Keutamaan sedekah pada bulan Ramadan adalah berdasarkan dalil-dalil berikut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan." Sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Kemudian hadis berikutnya, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri sha'im min ghairi ayyam min ajri sha'im syai'an." Barang siapa yang memberi makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Nah, cukup. Dikatakan oleh sang mu'alif penyusun kitab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, al-madatu al-khamisatu, materi yang kelima di antara keutamaan berbuat baik dalam bulan Ramadan. Beliau menjelaskan ikhwah bahwasanya ketika datang bulan Ramadan dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan di dalamnya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala berlipat-lipat bagi orang yang mau berbuat kebaikan dalam bulan Ramadan. Sebagaimana ikhwah, ada suatu hadis, dan ini termasuk hadis qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Kullu amali bani Adam lahul hasanah bi'asyri amsalihah." Bahwasanya setiap amal manusia akan diberi ganjaran pahala kebaikan, ya, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan sab'u mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat, ya. Jadi amal kebaikan manusia itu bisa dilipat gandakan oleh Allah. Lebih-lebih jikalau dilakukan pada bulan Ramadan. Dan di antara ibadah yang dianjurkan ketika datang bulan Ramadan, yang pertama itu adalah as-sadaqah, yaitu bersedekah di jalan Allah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Bahwasanya sedekah yang paling utama itu adalah sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Ini maknanya apa ya ikhwah? Bahwasanya sedekah itu termasuk amal kebaikan, boleh dilakukan di waktu apapun, di bulan apapun. Akan tetapi keutamaannya lebih banyak jikalau dilakukan ketika di dalam bulan Ramadan. Dan di antara sedekah yang biasa boleh kita lakukan, bahkan dianjurkan, itu adalah sedekah memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Ya, ini nggak hanya di bulan Ramadan, tapi bisa juga dilakukan di selain bulan Ramadan.
Seperti ikhwah yang telah antum lakukan tadi, yaitu antum buka bersama. Dan di antara pahala bagi orang yang mau memberikan sedekah makanan kepada orang yang berpuasa, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi, dan hadisnya ikhwah ini sahih, adalah man fattara sha'iman falahu ajruhu min ghairi an yanqusa min ajri sha'im syai'un. Yang maknanya adalah barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ini ikhwah pahala yang pertama. Jadi kalau kita ikhwah, ketika ada orang berpuasa dan kita memberikan makanan agar mereka berbuka, maka niscaya kita juga mendapatkan pahala puasa. Ya, contohnya ikhwah, ketika buka bersama, yang berbuka itu adalah mungkin sebanyak 50 orang. Kemudian ikhwah, antum memberikan mereka ikhwah makanan supaya mereka berbuka, maka pahala 50 orang ini bisa mengalir kepada antum yang telah memberikan makanan kepada mereka. Ini diantara keutamaan orang yang memberikan makanan bagi orang yang berpuasa. Makanya ikhwah, kalau bisa antum ketika Allah memberikan nikmat kelapangan harta, antum gunakan ikhwah harta ini untuk kebaikan, untuk memberikan makanan orang yang berpuasa, karena pahalanya ikhwah itu sangat besar. Ya, ini ikhwah pahala orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Kemudian silakan dilanjutkan. Hadis yang ketiga, man fattara sha'iman ala ta'amin wa syarabin min halalin sallat alaihi al-malaikah fi sa'ati syahri Ramadan wa shalla alaihi Jibril lailatul qadr. Barang siapa yang memberi makanan atau minuman untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa dari hartanya yang halal, maka malaikat akan memanjatkan salawat baginya selama beberapa saat pada bulan Ramadan, dan malaikat Jibril akan memanjatkan salawat baginya pada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di antara manusia dalam melakukan kebaikan, dan beliau lebih dermawan lagi melakukan kebaikan tersebut pada bulan Ramadan, di mana malaikat Jibril mendatanginya. Demikian seperti diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 6. Nah, kemudian ikhwah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan orang yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, itu adalah man fattara sha'iman ala ta'amin aw syarabin min halalin sallat alaihi al-malaikatu fi sa'ati syahri Ramadan wa shalla alaihi Jibril lailatul qadar. Yang maknanya adalah barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka atau orang yang berpuasa, baik itu makanan ataupun minuman, dari harta yang halal, niscaya malaikat akan bersolawat kepadanya, dan juga malaikat Jibril akan bersolawat pada malam Lailatul Qadar. Jadi ikhwah, ini keutamaan yang kedua bagi orang yang memberikan buka bagi orang yang berpuasa, niscaya malaikat akan bersalawat kepadanya. Kira-kira ikhwah, maknanya apa ikhwah? Salawat dari malaikat. Biasanya ikhwah, kita yang bersalawat, kita mengucapkan salawat kepada Nabi. Akan tetapi kalau di sini disebutkan yang bersalawat itu adalah malaikat.
Kepada siapa ikhwah? Kepada orang yang mau memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Kira-kira ikhwah, ini maknanya apa ikhwah? Salawat malaikat kepada manusia? Nah, jadi salawat ikhwah itu ada macam-macam. Sebagaimana ikhwah yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang maknanya adalah bahwasanya Allah dan juga para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi di sini dijelaskan Allah itu bersolawat, malaikat juga bersolawat, dan manusia itu juga bersolawat. Dan maknanya bagaimana ikhwah? Jadi maknanya adalah antara salawatnya Allah dengan malaikat itu berbeda, dan antara salawatnya malaikat dengan manusia itu berbeda. Jadi tidak sama ikhwah, karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Maka dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Imam Abu Aliyah, ya, bahwasanya makna salawat itu ada beberapa macam, ya. Beliau menjelaskan salatullahi sana'uhu alaihi indal malaikah, bahwasanya makna salawat dari Allah itu artinya adalah Allah memuji Nabi di sisi para malaikat. Ya, Allah memuji Nabi di sisi para malaikat. Ini makna Allah bersalawat kepada Nabi. Wassalatul malaikati ad-du'a. Sedangkan ikhwah, makna malaikat bersalawat itu artinya adalah malaikat mendoakan kebaikan untuk Nabi. Sehingga jikalau kita menafsiri hadis ini, ketika malaikat bersalawat kepada orang yang memberikan makanan bagi orang yang berpuasa, itu maknanya adalah apa ikhwah? Naam. Jadi malaikat mendoakan kebaikan untuk orang yang memberikan makanan bagi orang yang berpuasa. Jadi ikhwah, ini keutamaan bagi orang yang mau memberikan makanan bagi orang yang berpuasa. Sehingga ikhwah, ini termasuk di antara pahala yang sangat besar. Dan kalau bisa ikhwah, kita tidak meninggalkan amal kebajikan seperti ini, karena iman ikhwah, pahalanya gede dan amalannya ringan. Hanya ngasih makanan kepada orang yang berbuka. Dan makanannya ikhwah tidak harus makanan yang mewah ikhwah. Yang penting makanan yang halal, yang sehat, yang bisa dikonsumsi manusia. Entah itu boleh berupa mungkin takjil, berupa gorengan, ataupun roti, ataupun mungkin ikhwah berupa minuman atau buah-buahan. Dan juga boleh ikhwah berupa nasi. Jadi setiap makanan yang diberikan kepada orang yang berpuasa, maka niscaya orang yang memberikannya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Ya, kira-kira ikhwah, mudah atau susah ikhwah? Mudah bagi orang yang dikasih kemudahan oleh Allah. Ya, gara-gara apa ikhwah? Karena ikhwah boleh jadi ada orang yang mungkin orangnya itu kaya, orangnya itu lapang, tapi ketika sedekah eman, duwe bakal entek. Itu eman kadang-kadang. Tapi ketika Allah memberikan hidayah kepada orang yang kaya, ketika dia itu bersedekah, niscaya dia akan mudah untuk sedekah di jalan Allah. Karena apa ikhwah? Karena hakikat yang kita punya ikhwah itu adalah harta yang kita sedekahkan, bukan harta yang kita simpan di rumah,
berupa mobil yang mewah ataupun berupa rumah yang megah. Tapi harta yang hakiki kita punya itu adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah. Sehingga ikhwah, ketika antum bersedekah, ketika antum sedekah sebesar 2000 perak, ya hanya 2000 perak, maka ikhwah, hakikat harta yang antum miliki nanti di akhirat itu adalah 2000 perak. Ya. Sedangkan harta yang mungkin berjuta-juta ataupun miliar rupiah, ketika antum mengumpulkannya dan antum meninggal, itu hakikatnya adalah harta yang akan nanti dimiliki anak-anak jenengan. Jadi ikhwah, jangan disalahartikan bahwasannya harta yang kita miliki itu hakikatnya bukan rumah ataupun mobil, tapi harta yang kita sedekahkan di jalan Allah. Ya, makanya ikhwah, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bersedekah, jangan sampai ikhwah antum sia-siakan kesempatan ini. Karena niscaya jika ada orang yang bakhil, tidak mau sedekah, niscaya hartanya tidak akan pernah memberikan keberkahan. Ini ikhwah, amalan yang pertama yang dianjurkan ketika Ramadan, yaitu memberikan sedekah kepada orang lain. Kemudian kita masuk ikhwah amalan yang kedua. Silakan dibaca kitabnya. Poin yang kedua, melakukan salat sunnah pada bulan Ramadan ataupun wajib, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan juga ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Kira-kira ikhwah, ini kemarin sudah Anda jelaskan makna iman dan juga makna ihtisab. Kira-kira maknanya apa ikhwah? Iman itu apa? Loh, kok lupa ikhwah? Kemarin ikhwah, sebagaimana tafsiran dari Imam Ibnu Battal rahimahullah. Maknanya apa ikhwah kalau iman di sini? Membenarkan tentang apanya? Tentang salatnya dan juga ganjaran dari Allah. Kalau mana ihtisab apa ikhwah? Nah, mengharapkan pahala dan juga ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwah makna iman dan juga ihtisab. Jadi ikhwah dianjurkan ketika kita datang bulan Ramadan memperbanyak amal ibadah, entah dengan cara ibadah qiyamul lail ataupun ibadah salat yang lainnya. Cuman ikhwah, kalau Ramadan ikhwah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang itu tarawih, maka yang paling utama ikhwah adalah dengan cara berjamaah atau sendirian ikhwah? Berjamaah. Ini ketika ikhwah tarawih. Dan ketika ikhwah berjamaah, kalau bisa ikhwah sampai selesai sholatnya ikhwah. Ya, sampai selesai. Dalam artian, ketika imamnya belum selesai qiyamul lail, tarawih, kita tidak meninggalkan imamnya. Dan ini biasanya ikhwah, ada pernah seseorang kita dapati ketika sudah tarawih sebanyak berapa rakaat ikhwah? 8 rakaat. Lah, mereka pulang tidak witiran sama imam. Ya, tidak witiran sama imam. Lah, kenapa ikhwah mereka pulang? Tujuannya biasanya agar nanti malam bisa witiran sendiri. Ini hukumnya boleh atau tidak ikhwah? Silakan ikhwah, boleh. Cuman tidak utama. Kenapa ikhwah? Karena yang paling utama itu adalah ketika seseorang tarawih itu bersama imam sampai selesai, sampai salam. Tidak hanya tarawihnya tapi juga witirnya. Kenapa ikhwah? Dikarenakan ada suatu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau seseorang salat tarawih
bersama imam sampai selesai, sampai imamnya salam, maka niscaya baginya ditulis seakan-akan dia sholat malam 1 malam penuh. Ya, 1 malam penuh. Ini sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, man qama ma'al imami hatta yansarif, barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka ditulis untuknya pahala seperti qiyamul lail 1 malam penuh. Ini pahalanya. Jadi kalau bisa ketika tarawih itu kita enggak keluar masjid kecuali jikalau selesai imamnya. Karena jikalau kita tarawih qiyamul lail bersama imam sampai selesai, maka seakan-akan kita sholat 1 malam penuh. Kira-kira 1 malam itu berapa jam ya? Berapa jam? 12 atau kurang ya? Atau 10 mungkin? Ya kira-kira gitu ya, 10 sampai 12 jam. Jikalau antum tarawihnya bersama imam mungkin hanya setengah jam atau mungkin paling lama 1 jam ya, kemudian sampai salam dan antum pulang ke rumah, maka bagi antum ganjarannya seperti melakukan qiyamul lail sebanyak 12 jam secara penuh. Ya, secara penuh. Ini diantara keutamaan bagi orang yang mau qiyamul lail bersama imam, ya. Namun hukumnya di sini hanya keutamaan. Cuman walaupun keutamaan, tetap kita harus bisa melakukannya, karena pahala yang berlimpah yang Allah janjikan kepada hambanya. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhyi layaliya Ramadan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Wa idza kana al-ashrul awakhir aiqadha ahlahu, dan jikalau memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan, beliau membangunkan keluarganya. Ya, tujuannya membangun keluarganya agar mereka mau menghidupkan malamnya. Ya, karena di dalamnya itu ada malam Lailatul Qadar. Wa kullu saghirin wa kabirin yatiqus salah, entah kecil ataupun orang dewasa yang mampu melakukan ibadah salat. Ini amalan yang kedua yang dianjurkan, yaitu melakukan ibadah qiyamul lail. Atau tarawih, ataupun mungkin salatul lail, ataupun mungkin tahajudan. Kemudian yang ketiga, silakan dibaca. Silakan adzan. Surat Al-Kahfi. Adapun tentang yang membolehkan amalan ini, itu adalah pendapat para ulama. Di antara ulama Syafi'iyah ya, ulama Syafi'iyah kalau nggak salah namanya adalah Al-Imam Syarbini. Imam Syarbini. Kira-kira pernah dengar apa enggak Imam Syarbini? Nggak pernah ya. Dan ini termasuk ulama kibar di kalangan Syafi'iyah. Jadi ini hanya berdasarkan dari pendapat dari salah satu ulama besar dari Imam Syafi'i. Itu yang setahu ana, Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada soal yang lainnya, silakan ditanyakan ikhwah. Nggak ada ya?